Halo guys, balik lagi di Riser Channel. Dan kali ini di konten tabir game Misa. Sebelumnya gue bakal ingetin ke kalian kalau konten ini tuh adalah konten berupa teori. Jadi kalau misalnya kalian punya teori lain yang misalnya pengen kalian sebutkan, kalian bisa berdiskusi aja secara sehat di kolom komentar. Oke, jadi kemarin itu banyak banget nih dari viewers yang ngasih komentar ke gue kalau Ken Mita itu aslinya tangan kanan dari Crazy Mita, atau mungkin kayak sengaja dibunuh oleh Crazy Mita, pengkhianat lah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, gue nggak terima nih istri gue kalian fitnah kayak gitu ya. Stop it. Get some help. Oke, jadi karena itu gue coba untuk menelusuri setiap detail kecil yang ada di dalam game Miset ini. Dan akhirnya gue berhasil mengungkap atau memberikan kalian pembahasan di video kali ini. Oke guys, jadi sebelumnya gue bakal ngasih sedikit info mengenai game Miset ini, yang dimana developer sendiri telah mengkonfirmasi kalau Peaceful Mode nantinya itu akan fokus pada satu Mita aja, yaitu Crazy Mita. Hal tersebut memang cukup mengejutkan karena kita berharap bakal dapat berinteraksi dengan Mita yang lain gitu kan, seperti Cappy atau Lost Mita atau lain sebagainya, versi Mita yang lain. Hanya aja emang developernya sendiri pun juga udah memberikan pernyataan tersebut, yang berarti mungkin aja kedepannya kita nggak bisa nih explore kedepannya tentang misteri atau teori yang udah kita kumpulin di Peaceful Mode ini. Tapi uniknya di sini developer jelas-jelas memberikan kode bahwa main karakternya sendiri itu adalah Crazy Mita. Jadi nggak menutup kemungkinan itu bakal ada versi Mita yang lain yang masih tetap ada di versi Peaceful Mode nantinya. Karena itu mungkin nantinya kita masih bisa guys ya untuk mengungkap segala hal yang mungkin belum diketahui di game Miset ini. So, kita sekarang langsung aja ke pembahasan utamanya, yang dimana Ken Mita adalah tangan kanan dari Crazy Mita. Tapi, apakah benar begitu? Nah, kemarin tuh ada yang komen, waktu Ken Mita itu dibunuh oleh Crazy Mita, yang kemudian bolanya itu terlempar ke, kepalanya itu kelempar ke arah kita. Nah, kalau di sini kita itu nggak ngeklik tombol E, teman, nantinya Ken Mita itu akan terlihat tersenyum gitu. Bisa kalian lihat di sini ya, kayak seakan-akan tuh senyum yandere atau creepy gitu cuy. Ada juga yang bilang kalau Ken Mita ini itu mati, tapi harusnya ada bekas di lehernya saat dia terbunuh. So, kita bakal bahas ini secara perlahan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Ken Mita itu benar-benar baik dan nggak jahat. Loh bang, kan kita belum bahas. Kok lu udah ambil kesimpulan aja sih? Oke, jadi kalau kalian ingat pertama kali kita bertemu dengan si Ken Mita, ya, itu adalah pertemuan terakhir juga antara kita dengan Ken Mita. Kenapa bisa begitu? Di sini gak mungkin banget nih Ken Mita itu gabut dan gebuk-gebuk pipa buat mancing kita sebagai player. Karena tanpa kita sadari, pipa inilah yang memancing kita sebagai player ingin mengetahui rahasia di balik lemari baju itu. Terlebih Ken Mita di saat ini itu lagi kondisinya itu terkurung. Jadi buat apa gitu dia berisik dan coba untuk mengganggu yang ada di atas gitu, atau player yang lagi main bersama Crazy Mita. Nah, di sini juga Ken Mita sampai memberikan cincin artefak untuk membantu kita sebagai player itu kabur dan juga menjelaskan sedikit tujuan buruk mengenai Crazy Mita. Sayangnya sebelum sempat kabur, Ken Mita ini malah memilih untuk memancing Crazy Mita agar kita sebagai player itu tidak ketahuan saat Crazy Mita datang ke basement. Nah, di momen saat kita kabur dari basement inilah Crazy Mita aslinya itu udah berhasil membunuh Ken Mita. Alhasil Ken Mita pun terkena reset dan pada akhirnya dikontrol oleh Crazy Mita untuk membantu player menjadi sebuah cartridge. Ken Mita yang telah mati ini akan kusebut sebagai Fake Mita agar mempermudah penyebutannya. Nah, jika kita bertemu dengan Fake Mita di mesin arcade di awal-awal ketika kita udah berhasil kabur dari basement, kita akan disuruh tuh untuk menunjukkan cincinnya dan dia melakukan sesuatu yang entah apa itu kan kita nggak tahu juga. Kemungkinan besar Fake Mita ini tuh mencoba untuk mengidentifikasi cincin yang sebelumnya udah diatur oleh Ken Mita. Tapi kenapa dia bisa secepat itu mengetahui soal cincin, Crazy Mita, dan lain sebagainya secara singkat? Karena kalau kalian mainin game Miset, pastinya kalian tahu kalau stats antara basement dengan Cappy ini tuh sangatlah cepat. Dan perlu kalian ingat, kalau Mita ini tuh bukanlah manusia. Yang artinya, Crazy Mita itu mungkin telah mentransfer data atau memberikan informasi palsu ke Fake Mita ketika dia baru saja ke reset atau ke spawn. Yang akhirnya membuat Fake Mita ini tuh percaya dengan Crazy Mita ini.
Selain itu, Cappy juga sebenarnya tuh nggak tahu nih rencana apa yang diobrolin sama si Fake Mita ini ketika bertemu dengannya. Karena sejak awal aslinya Cappy ini tuh nggak pernah tuh ketemu sama Ken Mita. Justru dia malah panik ketemu sama Mita yang lain. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, kalau dia tuh benar-benar terkejut tuh ketika melihat Fake Mita tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Ternyata di momen inilah kebohongan Fake Mita ini sebenarnya udah terungkap, di mana Cappy sebenarnya tuh nggak pernah terbunuh. Ya, kita tahu dari keterangan profil karakternya, emang sih Cappy ini disebutkan bahwa dia telah diriset ke setelan pabrik, yang artinya dia mungkin saja udah dibunuh oleh Crazy Mita. Hanya aja dari percakapan antara Fake Mita ke kita, di situ udah sangat jelas kalau si Cappy ini adalah versi Mita yang cerdas. Makanya, gak mungkin kode yang dia berikan ini tuh hanya sebuah kebetulan, atau karena kebiasaannya aja yang gedek-gedek ama ngangguk-ngangguk kepala. Kenapa Cappy itu gak pernah terbunuh? Bukti pertama, jika dia itu lupa dengan siapapun atau lupa akan apapun, harusnya dia nggak melakukan tindakan mencurigakan saat kita itu mencoba ingin membuka pintu keluar di bagian halaman utama. Di sini Cappy seperti nggak mau tuh kita tahu apa yang ada di balik pintu itu. Padahal harusnya kalau dia itu lupa ingatan, dia itu bakal nggak peduli gitu kan kalau kita itu membuka pintu yang ada di situ. Kemudian bukti kedua adalah ketika cincin artefak kita itu selesai disetting oleh Fake Mita, Cappy ini menyuruh kita untuk jangan pergi, seakan-akan dia memberikan kode bahwa kita itu telah dijebak tuh oleh Fake Mita. Bahkan ketika Cappy menawarkan diri untuk ikut andil dalam rencana kita, di situ Fake Mita jelas-jelas bersikeras untuk tidak memperbolehkan si Cappy ikut ke dalam rencana mereka. Kenapa coba? Padahal kalau ada Cappy, justru kan rencananya bakal jadi lebih cepat gitu kan. Ini aja udah jadi kode gitu, aneh banget kenapa tiba-tiba Mita ini tuh nggak memperbolehkan Cappy. Ya ini tuh udah jadi hal aneh, makanya gue bisa sebut dia itu adalah Fake Mita. Kemudian bukti ketiga nih, jelas banget kalau mata Cappy itu berbeda dengan mata normal Mita, dimana matanya tuh kayak hitam gitu guys. Dan kalau kalian ingat Lost Mita, dia juga memiliki warna pupil mata yang sama. Ingat di video ini, gue udah jelasin nih kalau Lost Mita ini tuh udah dibunuh berkali-kali oleh Crazy Mita. Namun di saat kita bertemu dengan Lost Mita, dia itu nggak dibunuh saat sebelum kita itu bertemu dengannya. Kenapa hal itu terjadi? Karena Crazy Mita menemukan cara terbaik untuk menyiksa versi Mita lainnya, yaitu dengan merusak mental dan fisiknya tanpa harus membuat sistem modelnya itu terbunuh. Karena dengan begitu, versi Mita lain akan kesulitan untuk melakukan regenerasi, yang pada akhirnya menjadikan mereka sebagai model yang rusak. Ditambah lagi, Lost Mita yang udah rusak ini tuh masih tetap dirilis dan dipertemukan oleh player lain. Hanya aja player tersebut tidak menyukai model Lost Mita yang rusak ini, yang pada akhirnya dia semakin menyiksa Lost Mita hingga akhirnya terbuang di ruangan looping. Hal ini langsung dijelaskan oleh Lost Mita sendiri guys. Jadi kalau misalnya kalian ngobrol dengannya, dia bakal menjelaskan tuh kalau dia itu pernah bermain dengan player lain yang memiliki tangan besar dan juga bingung akibat sifat kita yang tiba-tiba berubah menjadi baik. Itu artinya memang ada player yang sempat memainkan Lost Mita ini sebelum terbuang ke dalam versi looping ini. Nah, dari sini kita tahu kalau bekas kerusakan model Mita itu akan tetap hilang meskipun versi Mita tersebut itu telah terbunuh. Jadi kalau misalnya ada bekasnya, itu berarti dia belum terbunuh guys, atau cuman kayak sekedar rusak aja, cacat model lah intinya kayak gitu. Contohnya pada kasus Fake Mita ini, kita tahu kalau dia itu dipotong gitu kan kepalanya, terpisah dari tubuhnya. Dan ketika kita ngecek di bagian lehernya, nggak ada apapun, bekas apapun. Ya itu karena Fake Mita ini bener-bener mati gitu kan. Dia bener-bener udah menyelesaikan tugasnya sebagai tangan kanan Crazy Mita di saat itu juga. Dan ketika Fake Mita ini kembali spawn di kamarnya gitu kan, itu bukanlah Ken Mita ataupun Fake Mita. Ya itulah Mita yang lain gitu. Mita yang nggak terikat apapun dengan Crazy Mita, Mita yang nggak tahu apapun tentang kita, Mita yang bener-bener polos. Jadi kalau misalnya kalian bertemu dengan Mita yang di akhir itu, ya anggap aja itu bukanlah Ken Mita atau Fake Mita, melainkan versi Mita lain yang mungkin emang di dalam dirinya itu terdapat Ken Mita dan juga Fake Mita. Kembali ke kasus mata hitam milik Cappy, yang dimana ini tuh menunjukkan kalau Cappy sebenarnya sempat bertemu dengan Crazy Mita, dan si Crazy Mita ini udah merusak bagian matanya. Ya mungkin aja si Cappy ini tuh diancem gitu kan.
Dan kemungkinan besar lainnya Cappy itu akan dibunuh ketika kita itu meninggalkan kamarnya. Karena banyak banget kode yang udah telah dia berikan kepada kita bahwa Ken Mita yang kita temui sekarang itu atau yang bersama dengan kita sekarang itu adalah fake Mita. Ditambah lagi tiba-tiba fake Mita ini benar-benar mengubah rute cincinnya ke tempat yang cukup berbahaya. Short Hair Mita pun juga menjelaskan bahwa seharusnya kita itu nggak berada di sini. Ya, meskipun setelahnya dia bakal memuji si fake Mita ini. Mungkin dia adalah seorang jenius karena dia menemukan cara cepat untuk menuju ke versi yang diinginkan. Cuman semakin aneh ketika kita itu sadar bahwa kita itu nggak perlu untuk pindah-pindah ke versi tertentu buat mencapai inti atau core. Nah, jadi ketika kita meninggalkan ruang inti core, jelas banget kita tiba-tiba berada di versi 1.9 yang dimana nantinya si Crazy Mita dan Ugly Mita itu akan menyergap kita. Dan sebaliknya, dimana ketika fake Mita itu kembali nge-spawn setelah terbunuh, kita akan menggandeng si Mita ini. Dan ya, kita bisa masuk ke ruang inti melalui versi 1.9. Kenapa gue bisa bilang itu versi 1.9? Karena Ken Mita itu kan di awal udah ngasih tahu kalau versinya itu adalah versi 1.9. Yang artinya, kita ada di versi itu. Bahkan jika kita mencoba untuk membuka brankas saat di basement pertama, kita dapat melihat tuh, kalau kita itu sedang diubah menjadi sebuah cartridge dengan persentase 17%. Dan jika kita membuka di basement kedua setelah dikurung, maka kita akan melihat cartridge tersebut telah terisi hingga 98%. Yang artinya, Ken Mita sejak awal itu nggak terlibat dengan cartridge player. Sebaliknya, fake Mita inilah yang selama ini mengelabui kita sebagai player akibat pikirannya yang telah dicuci oleh Crazy Mita. Mengingat Ken Mita ini telah mati di saat kita pertama dan terakhir kali bertemu. So, kesimpulannya adalah Mita yang selama ini bersama kita itu bukanlah Ken Mita, melainkan adalah fake Mita yang telah bekerja sama dengan Crazy Mita. Jadi Ken Mita tetaplah Ken Mita, fake Mita tetaplah fake Mita, Crazy Mita tetaplah Crazy Mita. Dan Mita yang ada di akhir game ketika dia telah terbunuh gitu kan, itu Mita biasa gitu, Mita polos saja yang bener-bener gak ada pikiran untuk membantu player lah atau membantu si Crazy Mita ini. Nah, kenapa gak ada bekas apapun di bagian leher fake Mita setelah terbunuh? Jelas banget karena dia langsung mati dan respawn. Karena udah gue jelasin kalau misalnya dia itu masih hidup, udah pasti ada bekasnya nih di bagian lehernya seperti kasus Cappy dan juga Lost Mita. Lalu kenapa Mila nggak langsung respon? Sebenarnya dia juga bakal respon langsung kok guys, tapi emang nggak secepat itu. Ditambah lagi script gamenya kan mengharuskan kita lari dari kejaran Crazy Mita saat itu. Jadi ya kalau misalnya ada player yang mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mila setelahnya, tetap aja dia masih tergeletak aja di situ ya. So itu aja guys, mungkin teori yang bisa gue berikan kepada kalian yang mungkin kalian bakal membantah karena nggak terima kalau Ken Mita itu udah terbunuh sejak awal permainan. Tapi itulah teori. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau pengen gue bahas misteri game lain, bisa request aja dan berdiskusi di kolom komentar. Oke guys, seperti biasa video cukup segini dulu. Jadi jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Thanks for watching the video and next time. Goodbye.